Selamat datang di The Series Kiris House. Ini adalah cerita proses saya mendesain dan membangun rumah saya dan keluarga kecil saya. Asal kata Kiris House adalah dari rumah pertama kami. Kiris bermakna rumah yang bersandar ke kiri, sekaligus adalah nama anak kami. Dan ini adalah Kiris House 2.2. Ikuti perjalanan cerita rumah kami ya. Saya percaya yang menginspirasi rasa tentram di rumah kita adalah pengalaman ketika kita pernah tinggal di masa kecil saya. Dan saya beruntung waktu kecil saya tinggal bersama orang tua saya di sebuah rumah yang sampai sekarang menjadi kenangan dan memori bagi saya. Yang saya bayangkan sampai saat ini adalah ketika waktu kecil saya mengeksplor rumah saya, rumah orang tua saya yang rasanya waktu itu cukup proper untuk keluarga pada masa itu ya. Jadi kami memiliki kamar tidur masing-masing dan banyak area-area terbuka di sekitar rumah saya karena rumah orang tua saya waktu itu berada di lahan huk dan kami memiliki taman besar di sana. Ketika kecil saya sering berimajinasi untuk mendapatkan ruang-ruang privasi atau ruang-ruang bermain yang saya bisa bereksplorasi di sana. Salah satunya adalah saya ingat banget waktu itu saya punya pohon belimbing yang akhirnya sering saya panjat dan kemudian terus berkembang sampai saya bisa membuat rumah pohon di rumah orang tua saya itu. Dan salah satu yang saya ingat juga, saya pernah mengeksplor ke atap rumah dan saya merasakan di sana mendapatkan ruang yang cukup luas karena zaman dulu rumahnya kan genteng ya dan kemiringan di atap rumah orang tua saya itu nggak terlalu stiff. Jadi saya bisa jalan-jalan, bisa tidur-tiduran di sana dan benar-benar saya merasakan suasana yang sunyi tapi tetap bisa melihat surroundingnya dari atas. Nah itu menjadi hal yang sampai sekarang saya inginkan pada sebuah rumah. Di Kiri House pertama saya mendesain rumah sepraktis mungkin, sekompak mungkin, sesuai dengan kebutuhan utama yang saya butuhkan pada masa itu. Sampai saat ini saya rasa Kiri House sebagai rumah pertama saya tidak ada hal yang secara kebutuhan utama tidak terwadahi. Namun, saya sekarang sudah tidak tinggal sendiri, saya berkeluarga, ada istri dan anak saya yang malah mereka merasakan adanya kekurangan space untuk privasi maupun untuk beraktivitas mereka. Buat saya, rumah baru yang mungkin akan saya tinggali, saya hanya membutuhkan ruang-ruang inspiratif seperti halnya yang saya bayangkan atau yang menjadi memori saya ketika saya tinggal di rumah orang tua saya. Sementara istri saya membutuhkan banyak area untuk bekerja, seperti memasak, mencuci baju, dan area servis lainnya. Anak saya mungkin ke depan hanya membutuhkan space untuk dia beraktivitas setelah pulang sekolah gitu. Tapi saya membayangkan 10 tahun ke depan mungkin anak saya udah keluar dari rumah dan rumah itu menjadi rumah yang hanya ditinggali oleh saya dan istri beserta dengan kucing-kucing saya. Saat ini saya mempunyai 3 ekor kucing yang lucu-lucu dan mereka bisa dibilang sehari-hari yang menemani istri saya di rumah. Jadi untuk desain rumah saya ke depan saya harus memikirkan bagaimana aktivitas ketiga kucing saya itu bisa terwadahi dengan baik dan mereka bisa nyaman dan kami pun juga bisa dengan mudah memelihara mereka. Dan yang terakhir, latar belakang kenapa saya memilih untuk tinggal atau mencari rumah di sekitaran Bintaro atau rumah sekarang, yaitu karena satu, aktivitas saya rasanya sudah hampir semua saya hitung lebih sering berada di Bintaro. Keluarga pun juga banyak di sini dan kantor saya, studio saya juga berada di Bintaro dengan semua teman-teman arsitek yang ada di Atelier Riri pun juga hampir semua domisilinya di sekitar Bintaro. Setelah mencari beberapa opsi sebenarnya apakah masuk ke Jakarta Selatan atau di area Bintaro sektor yang lain. Akhirnya saya mendapatkan insight ketika saya sering berjalan kaki
menuju ke masjid setiap Jumat. Ada satu site yang bertahun-tahun dijual, tapi lokasinya cukup strategis dan akhirnya lama-kelamaan saya merasa cocok dengan posisinya gitu. Sebenarnya site-nya tidak begitu besar, namun dengan kebutuhan dan rencana saya ke depan, lahan ini saya rasa cukup. Dan saya merasa lokasi dan posisi lahan itu cukup relate dengan kebutuhan saya saat ini, cukup relate dengan Kiri House yang menjadi rumah saya sekarang. Rumah itu sekarang luasannya 2 kali lipat dari Kiri House, namun berada di hook persis seperti yang saya bayangkan dengan pengalaman atau memori saya di rumah orang tua saya. Jadi saya bisa mendapatkan taman yang lebih besar sehingga saya bisa menikmati ruang terbuka di area privasi rumah saya. Terus saya bisa membayangkan bisa membuat area rooftop yang terbuka dan bisa mencari inspirasi nantinya di sana. Dan rumah ini memiliki arah hadap yang berlawanan dengan Kiri House, yaitu menghadap ke timur, sedangkan Kiri House menghadap ke barat. Jadi saya membayangkan lebih banyak yang terbuka, namun privasi pun juga harus saya pikirkan. Di desain saya memikirkan program ruang yang hampir sama dengan rumah sebelumnya, namun dengan tambahan-tambahan area yang sekunder maupun area-area yang bisa memadai aktivitas yang dulu belum terwadai di rumah saya. Dari latar belakang tersebut, akhirnya saya menganalisa aktivitas saya di rumah saat ini seperti apa, dan saya mau mencari kebutuhan akan aktivitas itu, akan ruang-ruang yang ada saat ini, yang belum ada apa, dan waktu dari kegiatan atau aktivitas itu berlangsung. Jadi dengan begitu, saya bisa mengefektifkan area-area dan bisa mengorganisasikan antara aktivitas itu supaya tidak saling mengganggu, supaya space-nya benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik. Dalam waktu ke depan, kemungkinan aktivitas itu akan sama sampai nanti anak saya Kiri akan menjelang masuk kuliah. Jadi dengan begitu, saya harus memikirkan fleksibel area yang sewaktu-waktu ketika area kamarnya itu sudah tidak dipakai, mungkin bisa menjadi ruang kegiatan lainnya. Saya mencoba untuk memposisikan kamar utama tetap di sisi timur karena itu menjadi hal yang selalu saya inginkan ketika saya tinggal di rumah orang tua saya, karena setiap pagi saya kena matahari dan mau nggak mau saya harus bangun pagi supaya saya bisa semangat beraktivitas. Saat ini sisi timur berada di area depan, jadi saya harus menyiasati bagaimana sisi itu bukaannya tidak terlalu terekspos dan privasi di kamar terjaga. Dari set yang ada, saya memiliki potensi 2 arah hadap yang berbeda. Yang pertama di sisi timur dan yang sisi sebelahnya adalah sisi utara. Nah, untuk menyiasati arah hadap timur tadi, di mana posisi kamar utama saya letakkan di sana, saya mencoba untuk merotate gridnya supaya tidak straight, tidak lurus, sehingga saya mendapatkan sudut angle yang sedikit tertutup dan tidak mudah terlihat dari luar. Oke, jadi secara zoning dari core area kamar di sisi timur itu saya memikirkan untuk mengembangkan ke area-area lainnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembagian lantai, saya mencoba untuk membagi berdasarkan kegiatan yang bisa saling terkoneksi antara aktivitas saya di luar dengan aktivitas saya di dalam rumah. Nah, di situ saya memikirkan bagaimana menyatukan itu sehingga pencapaian ke setiap lantai mudah dijangkau. Saya ada ide bagaimana membuat elevasi itu bisa lebih saling terhubung, lebih dekat, dan setiap kegiatan yang saya lakukan di rumah, baik harus beraktivitas keluar maupun harus beraktivitas di dalam, semuanya itu bisa dijangkau dan terkoneksi dan menjadi sentral kegiatan yang bisa tidak terasa berjauhan. Jadi bisa dibilang rumah saya akan terdiri dari beberapa elevasi yang dibagi-bagi sehingga pencapaian
pemakaiannya bisa lebih terhubung dan secara visual juga bisa saling melihat satu sama lainnya supaya kegiatan di rumah saya itu tetap tidak terasa besar, tetap bisa terasa connected. Jadi saya melakukan studi pada NASA dengan beberapa latar belakang dan hasil analisa site yang saya inginkan. Saya mencoba berbagai macam model untuk bisa saya analisa dari arah hadap, dari lintas matahari, kemudian bisa mempertimbangkan dengan software untuk melihat potensi dari bukaan-bukaan mana yang bisa lebih banyak dan bukan mana yang harus sedikit tertutup supaya kenyamanan di dalamnya tidak terganggu. Dari sintesis tersebut, saya membayangkan sebuah rumah yang memiliki kesatuan sekaligus keterpisahan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya di dalam sebuah rumah. Bagi saya, selama kegiatan penghuni rumah, istri dan anak saya sudah terwadahi, sisanya bagaimana saya bisa nyaman dan merasa tetap bisa terinspirasi dari rumah yang baru ini. Karena saya masih sering melakukan proses desain atau proses pencarian ide di dalam rumah. Makanya saya rasa di rumah baru ini saya harus memiliki ruang-ruang inspiratif yang berbeda-beda yang mungkin bisa memberikan banyak ide-ide baru atau gagasan-gagasan yang bisa terus saya kembangkan untuk kebutuhan saya sebagai arsitek. Dari tahap-tahap tadi, kemudian saya terjemahkan ke dalam 3D modeling untuk saya bisa mengembangkan berdasarkan analisa yang sudah saya buat. Pendekatan 3D modeling itu beberapa kali saya coba untuk saya sesuaikan lagi, kemudian saya mulai presentasikan ke istri dan anak, dan dari situ saya finalisasikan untuk saat ini sebagai acuan untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan bisa segera dibangun. Yang terakhir, tahap pembuatan gambar kerja atau biasa kita sebut dengan design development. Jadi di sini dari 3D modeling sudah bisa diterjemahkan ke dalam gambar teknis yang dibantu oleh tim kami untuk bisa memprovide kebutuhan perizinan, kebutuhan desain struktur, dan kebutuhan desain MEP, serta bisa membuat acuan rancangan anggaran biaya yang bisa jadi acuan bagi saya kira-kira budgetnya berapa besar sih. Biasanya di setiap proyek kami memang dibantu oleh konsultan struktur dan konsultan MEP untuk mensupport minimal kebutuhan utama dari sebuah proyek rumah tinggal untuk bisa kemudian menjadi satu paket gambar perizinan serta acuan konstruksi yang akan dipakai oleh kontraktor nantinya.